Ini posisi lagi di luar juga Pak Seno. Tadi jalan dia nih Oh iya, di oke. luar. Nanti langsung dimulai aja nggak apa-apa. Oke, siap. Baik Ini Pak Pak Seno. ya. Ya, Siap Pak. Makasih Pak. oke. Ya baik, terima kasih Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak yang hadir, kita mulai saja ya Pak. Oke baik, ini sudah hadir semua. Yuk, tolong bisa on cam yuk. Ditemani Pak Firman. Ayo, tuh bisa on cam dulu ayo. Itu Pak Firman ditemenin. Ya semuanya. Oke, silakan Pak. Oke baik, kita lanjut materi sistem informasi donor darah. Ini pertemuan ke-8 ya, pasca UTS. Mungkin hari ini juga nggak terlalu lama materinya karena kebetulan mohon maaf saya juga sedang ditunggu untuk rapat sore ini. Kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Eh, di pertemuan sebelumnya terakhir kita sampai dengan penapisan di mana bahan baku untuk eh, pengolahan darah itu selesai didapatkan atau sudah ada bahan baku, kantong darah sudah disiapkan, sampel darah sudah siap, kemudian dilakukan proses yang namanya proses penapisan. Nah, di proses penapisan tersebut, semua kantong darah dan sampel itu diperiksa ya. Diperiksa apakah sudah layak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, kemudian dari bagian penapisan tersebut, maka setelah selesai proses di penapisan, darah tersebut akan dikirimkan ke bagian masing-masing. Setidaknya ada 3 bagian yang menerima. Yang pertama adalah bagian pengolahan darah, di mana darah tersebut nanti akan diproses menjadi produk-produk turunannya. Lalu yang kedua itu bagian pemeriksaan uji saring, IMLTD, dan yang ketiga adalah bagian konfirmasi golongan darah. Berikut mungkin juga kalau di UTD yang sudah melaksanakan screening antibody, di situ juga dilakukan screening antibody. Nah, yang satu untuk pengolahan itu secara fisik yang diserahkan adalah kantong darahnya ya. Sedangkan untuk bagian pemeriksaan lanjutannya, bagian pemeriksaan konfirmasi golongan darah maupun IMLTD, yang diserahkan adalah sampelnya. Ya. Jadi secara garis besar kita bagi dua, yang satu untuk kantong diolah, yang satu lagi untuk pengamanan darah. Di mana pengamanan darah itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama untuk penyakit, pemeriksaan penyakit atau uji saring IMLTD. Yang kedua untuk proses konfirmasi golongan darah maupun screening antibody. Nah, hari ini kita akan cobakan bahas mengenai pengolahan komponen darah ya. Nah, untuk darah-darah yang bersifat reguler atau berupa whole blood, maka perlu dilakukan proses lanjutan. Itu bagaimana kita mengolah kantong-kantong darah atau whole blood tersebut menjadi komponen-komponen darah penyusunnya. Nah, nanti menjadi yang darah tersebut menjadi komponen darah apa itu bergantung juga kepada jenis kantong yang kita ambil ya. Biasanya kaitannya dengan itu. Ya, misalkan untuk kantong double, berarti kantong utamanya akan dijadikan produk pack red cell atau sel darah merah pekat. Dan kemudian untuk kantong satelitnya kita akan olah menjadi plasma, baik itu plasma segar beku maupun plasma cair atau liquid plasma atau produk lain yang mungkin eh, apa dilakukan dengan menggunakan
plasma darah. Nah, tujuan dari apa namanya proses pemisahan komponen darah ini atau dikenal juga dengan fraksinasi darah adalah suatu metode untuk memisahkan berbagai komponen darah manusia menjadi bagian-bagian yang berbeda. Nanti sesuai dengan sesuai dengan komponen darahnya masing-masing. Dan ini memang apa namanya ya diwajibkan sebuah institusi pengelola darah seperti unit transfusi darah PMI maupun rumah sakit itu untuk mampu melakukan proses vaksinasi ini ya. Jadi supaya nanti kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya reaksi transfusi pada saat darah tersebut ditransfusikan kepada pasien ya. Nah, kemudian tujuannya untuk mendapatkan produk darah yang sesuai dengan komponennya dan lebih spesifik ya, karena memang tidak semua proses transfusi atau kebutuhan transfusi itu memerlukan whole blood. Jadi darah yang diberikan akan lebih spesifik, misalkan untuk kasus-kasus anemi lebih banyak diberikan dalam bentuk packed red cell atau leukoplatelets. Kemudian untuk kasus-kasus lain mungkin hanya butuh trombositnya saja, atau mungkin hanya butuh plasmanya saja. Nah, ini tergantung dengan diagnosis medisnya seperti apa. Sehingga kebutuhan darah atau transfusi itu mengikuti diagnosa yang ada gitu ya. Jadi tidak selalu harus diberikan dalam bentuk whole blood. Nah, nanti ada hal-hal yang terkait untuk di dalam sistemnya ya. Yang pertama, di dalam sistem itu kita akan mengenal yang namanya rotasi. Karena proses pemisahan darah yang kita lakukan, walaupun kita mengenal ada sistem gravitasi, akan lebih banyak digunakan alat yang namanya refrigerated centrifuge. Jadi kita mengenal dengan metode pemutaran ya. Tidak lagi menggunakan metode gravitasi yang dimana darah itu kita diamkan, kemudian dengan melalui proses gravitasi, kemudian terpisah antara red cell dengan plasmanya. Nah, untuk saat ini lebih banyak digunakan, atau metode yang digunakan adalah memisahkan plasma dengan sel darah merahnya menggunakan metode sentrifugasi ya. Dalam hal ini dilakukan dengan pemutaran atau rotasi. Nah, kita akan nanti akan ke depan di dalam sistem ini kita akan mengenal yang namanya rotasi ya. Lalu kemudian sistem juga mengharuskan alat ya, mengharuskan adanya alat apa yang digunakan itu juga alat tersebut harus didefinisikan atau apa namanya didaftarkan atau diinputkan ke dalam sistem. Jadi alat itu dikenal di dalam sistem. Jadi kalau alatnya belum masuk ke dalam sistem, alat tersebut tidak bisa digunakan di dalam sistem. Kemudian metode yang digunakan. Nah, ini juga harus didefinisikan terlebih dahulu. Apakah menggunakan metode otomatis, tidak menggunakan metode manual, dan lain sebagainya macam. Kemudian darah yang diproses. Ya. Jadi nanti ID kantong ini akan sangat erat kaitannya dengan proses-proses selanjutnya. Karena ID kantong ini menjadi sentral ya. Jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari rangkaian proses pengambilan darahnya, maka ID kantong ini menjadi ID utama yang akan dihubungkan dengan ID pendonor. Ya. Jadi menjadi sentralnya. Nomor kantong sekian ini punya donor siapa? Nomor kantong sekian ini golongan darahnya apa? Nomor kantong sekian ini diambil dalam kegiatan apa? Jadi yang menjadi sentralnya itu adalah ID kantong. Nah, ID kantong ini nah, yang nanti juga akan dihubungkan dengan hampir semua kegiatan. Bahkan sampai ketika darah itu ditransfusikan kepada pasien, lalu terjadi misalkan reaksi pasca transfusi. Nah, itu juga metode penelusurannya akan menggunakan nomor kantong atau ID kantong. Ya, ID kantong itu kita telusuri sampai dengan ke pendonor. Misalkan begini, di rumah sakit, eh, A misalkan, Tuan X ditransfusikan dengan darah
Misalkan PRC dengan nomor ID sekian. Maka ID tersebut bisa kita telusuri di dalam sistem. Diambil oleh siapa, kapan diberikannya, kapan proses cross-matchingnya, kapan dilakukan yang namanya proses pengolahannya, proses pemeriksaan penyakitnya, sampai dengan pengambilan. Lalu dari sisi personnya, siapa yang mengambil, siapa yang mengolah, siapa yang memeriksa golongan darahnya, siapa yang memeriksa penyakitnya, itu juga. Jadi penghubungnya adalah ID kantong. Maka perlu diingat juga ID kantong ini menjadi sentral dari key atau menjadi kunci dari relasi antar data-data yang ada di aplikasi Sidoni. Nah, kemudian juga jenis komponen darah. Nah, jenis komponen ini menggambarkan mengenai atau meliputi semua jenis komponen yang dihasilkan pada proses pemisahan komponen darah. Mungkin di beberapa tempat berbeda namanya gitu ya. Tapi di aplikasi ini kita sudah standarkan, misalkan ada packed red cell, kemudian ada fresh frozen plasma, dan lain sebagainya macamnya. Ya. Lalu setelah itu apalagi ada yang namanya label identifikasi. Ya. Nah, dalam sistem akreditasi, setiap proses, ya. Jadi untuk menyediakan satu kantong darah ini prosesnya panjang ya, dari mulai awal kita bahas itu tentang bagaimana kita menjadwalkan kegiatan, melakukan registrasi donor, pengambilan darah dan sebagainya, sampai dengan darah itu bisa didistribusikan. Itu harus terintegrasi, harus terjaga. Jangan sampai ketika misalkan nomor kantong 1, 2, 3 pada saat mengambil darah, kemudian golongannya A. Lalu pada prosesnya terjadi yang namanya disintegrasi data, sehingga berubah datanya. Nah, ini yang harus dijaga ya. Artinya sistem sudah dibuat sedemikian rupa supaya integrasi data ini bisa tetap dijaga. Maka setiap proses di dalam masing-masing kegiatan itu akan juga meliputkan label data dalam bentuk barcode ya. Dan seperti kita ketahui pada saat pengambilan darah itu kantongnya sudah dilakukan proses penempelan barcode pada saat selesai dicetak dari logistik, kemudian petugas mengambil darah menempelkan barcode. Nah, barcode itu atau biasanya isinya ID kantong itu yang menjadi kunci untuk mengintegrasikan data dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, seperti kita tahu, tulang punggung Sidoni ini juga ada 3 modul besar. Ada Sidoni donor, Sidoni lab, dan Sidoni rumah sakit. Nah, ketiga modul ini harus terkoneksi, harus terintegrasi, dan itu harus dijamin datanya sesuai. Gitu. Jadi jangan sampai di golongan darah satu kantong darah misalkan A di bagian Sidoni donor, kemudian di bagian Sidoni lab berubah menjadi B, kemudian masuk lagi ke bagian distribusi darah dia atau Sidoni RS dia menjadi golongan O. Nah, ini tidak terintegrasi. Nah, sistem ini sudah mengintegrasikan data-data tersebut. Kemudian pemusnahan kantong darah, ya, pemusnahan kantong darah ini meliputi semua jenis kantong darah yang memang gagal produksi. Ya, untuk di bagian komponen ini yang gagal produksi. Pemusnahan kantong darah ini bisa ada di beberapa titik ya, beberapa unit kerja. Nah, untuk di bagian komponen darah ini terkait nanti dengan darah yang memang gagal produksi. Entah itu nanti dari misalkan dari pemisahan yang bermasalah, kemudian kantong yang bermasalah, terjadi pecah dalam proses pemutaran dan lain sebagainya macamnya. Atau misalkan setelah lakukan proses rotasi pemutaran pada proses pembuatan komponen terjadi tanda-tanda fisik yang menjadi tanda kerusakan. Nah, kemudian yang terakhir ada dokumentasi atau pelaporan. Ini juga penting ya, karena setiap data akan dialirkan ke bagian lain, kita harus memiliki bukti bahwa data tersebut memang sesuai, data tersebut memang dikerjakan. Ya, bisa saja pada prinsipnya misalkan dikerjakan secara fisik, tetapi
tidak dibuat pelaporannya. Maka ini juga menjadi masalah. Ya. Nah, seperti biasa, nanti untuk bahan praktek, kita akan login ke sistem. Nah, kalau kemarin kita login menggunakan aplikasi atau menggunakan web dengan link untuk donor ya. Nah, yang sekarang kita akan menggunakan link untuk web ya. Linknya juga sudah tahu, yang apa, http edukasi lab.sidoni.xyz ya. Itu sudah disampaikan di awal. Kemudian untuk loginnya menggunakan email admin.bsi, kemudian passwordnya sesuai password yang sudah diberikan. Nah, ini juga sebagai bagian dari kerahasiaan data, bahwa setiap petugas yang akan login itu akan ditanya nama akunnya atau login name-nya apa. Login name di sini bisa berupa email, bisa berupa apa namanya username atau apapun sebetulnya ya, nggak harus alamat email. Kemudian password juga ya, password akan ditanya juga. Nah, ini untuk menjamin proses kerahasiaan data. Ini salah satu proses yang nantinya akan dilihat pada saat UTD atau institusi bersangkutan itu melaksanakan akreditasi. Setiap petugas, satu petugas dengan petugas lain, walaupun ruangannya sama, walaupun unit kerjanya sama, dia akan memiliki username dan password yang berbeda. Oke, ini sebagai login, halaman login ya. Nah, kemudian kita nanti setelah masuk ke dalam sistem, kita akan lihat bagian komponen ya. Tapi nanti kalau yang teman-teman buka, itu akan terlihat seluruhnya, ya, akan terlihat seluruhnya. Nanti kita sebetulnya kalau di apa namanya di praktek nyatanya itu hanya akan terlihat sesuai bagiannya saja ya, tidak semuanya. Jadi kalau kita kerja di bagian komponen ya hanya bagian komponen yang bisa kita lihat. Ya. Kita kerja di bagian IMLTD hanya bagian IMLTD yang bisa kita lihat. Nah, itu terkait dengan materi sebelumnya tentang apa namanya RBCA ya, role based access control ya. Jadi setiap orang akan memiliki akses masing-masing, setiap orang akan memiliki akun masing-masing. Dan itu juga yang nantinya akan menjadi catatan pada lognya si Doni, siapa mengerjakan apa pada jam berapa itu akan terikut ya. Jadi penggunaan aplikasi ini juga sekaligus bisa digunakan untuk mencatat atau merecord hal-hal apa saja sih yang dikerjakan pada sistem dan dilakukan oleh siapa pada waktu apa. Oke, nah di bagian komponen ini kita akan melihat tiga hal atau tiga sub menu. Ya. Itu ada yang namanya pembuatan komponen produk, kemudian ada sub menu cetak barcode, kemudian satu lagi eh, meng, apa, menu untuk mengubah komponen kantong. Misalkan eh, kita sudah membuat eh, kantong tersebut sebagai pack red cell, nanti akan dirubah menjadi Lego misalkan, maka kita ada yang namanya menu untuk mengubah komponen darah tersebut. Nah, di sini menunya, menu utamanya untuk pembuatan komponen produk itu nanti kita gunakan untuk apa namanya menginputkan data produk turunan ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya, kalau masih ingat, itu setiap kantong itu memiliki ID kantong yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah prefix. Ya. Nah, di prefix itu ada 13 digit, kalau masih ingat ya. 4 digit itu adalah kode wilayah, 6 digit adalah tanggal, kemudian selanjutnya ada 3 digit nomor urut. Lalu bagian selanjutnya adalah afix atau penanda. Nah, itu menjadi penting di bagian komponen ini karena afix itu menandai mana kantong A, mana kantong B, mana kantong C. Ya, kalau triple berarti ada ABC, kalau double berarti cuma AB, kemudian kalau quadruple itu ada ABCD dan selanjutnya. Nah, di sini nanti akan terlihat
Jadi setiap kantong yang kita inputkan sesuai dengan jenisnya, maka dia di bagian ini akan terbaca sesuai dengan jenisnya. Kemudian cetak barcode, ya cetak barcode ini untuk memberikan label identitas produk yang sudah kita buat, ya. Misalkan kita buat, kalau tadi satu bahan baku masuk itu kantong utama, hanya kantong utama yang ada isinya. Lalu diproses di dalamnya, kemudian dipisahkan menjadi beberapa kantong. Nah, kantong-kantong satelit ini akan diberikan ID kantong yang berbeda dengan kantong utama. Yaitu tadi dengan pembeda affix tadi ya. Ada A, ada B, ada C. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ubah komponen kantong untuk mengubah nama jenis komponen darah yang sudah kita buat. Nah, itu bisa dilakukan perubahan. Seperti apa gambaran eh, antar mukanya ya seperti ini ya. Ini pada saat kita masuk ke menu pembuatan komponen produk, kita akan dihadapkan pada gambar menu seperti ini atau jendela menu seperti ini. Nah, di bagian kanan ini menunjukkan siapa yang login. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah nama instansi. Kemudian di bagian kiri itu ada keterangan waktu. Lalu di sini menu yang nanti akan kita isi. Ya. Nanti kalau dari bagian dari bagian penapisan sudah masuk, maka sebetulnya di sini akan muncul akan muncul kantong, ya jenis-jenis kantongnya ya. Oke, setelah menu pembuatan komponen, maka kita akan membuat yang namanya rotasi dulu ya. Kita akan membuat rotasi dengan cara menambahkan rotasi. Maka di sini akan muncul tambah rotasi. Nah, tambah rotasi itu kita isi di situ pertama jumlah putaran yang kita gunakan. Alat ini menggunakan berapa putaran? Misalkan untuk misalkan pembuatan TC itu perlu 2 putaran, maka kita masukkan 2 putaran di sini. Lalu pilih alatnya. Setelah itu kita simpan. Nah, kemudian dari situ maka sistem akan memunculkan daftar rotasi. Ya. Nah, di mana daftar rotasi ini, ya, ini pengenalnya. Setiap daftar rotasi itu akan ada pengenalnya yang namanya nomor rotasi. Oke. Kemudian setelah nomor rotasi ini, kita akan memasukkan kantong ke dalam rotasi tersebut. Ya. Jadi satu rotasi itu adalah satu putaran atau satu proses, ya bisa saja 2 putaran, itu satu proses. Kemudian di dalamnya itu tergantung jenis alatnya juga ada berapa baki, ya ada berapa baki yang kita gunakan. Mungkin teman-teman kalau sudah praktikum secara nyata pada saat pembuatan menggunakan RC ya atau refrigerated centrifuge, di situ ada beberapa baki ya untuk menempatkan darah. Ada yang bisa ada 4, ada 6, ada mungkin ada beberapa ya berbeda ya masing-masing. Nah, kemudian satu rotasi itu satu putaran atau satu proses itu akan kita isi dengan sejumlah kantong darah. Kalau bakinya ada, kita anggap bakinya ada 4, maka kita akan memasukkan 4 nomor kantong di situ. Artinya dalam satu rotasi yang sama itu akan ada 4 kantong. Nanti bisa ditelusuri mana temannya satu putaran itu. Nah, dengan cara kita masukkan nomor kantong ya. Kita klik di bagian nomor kantong sini ya, tombol input nomor kantong. Nah, lalu kita scan nomor-nomor kantong yang akan kita masukkan. Gitu ya. Setelah kita scan, maka dia akan memunculkan seperti ini. Ya. Kita masukkan 1, dia akan muncul. Kemudian 2 akan muncul, 3 akan muncul. Lalu kita manage. Ya, di bagian manajemen komponen, ini kita akan manage. Ya. Oke. Nah, pada saat di manage ini, kemudian akan muncul ya nomor-nomor kantong. Ini satu kantong ya. Ini satu kantong, jadi ini kantongnya di jenis kantong triple, ada ABC. Nah, disinilah kita akan lakukan proses penamaan, ya, berdasarkan hasil komponen darah yang sudah kita pisahkan, ya.
Bisa dipahami ya. Jadi ini satu kantong ya. Misalkan tadi kita bicara dalam satu putaran itu ada 4 kantong. Maka kita akan memiliki 12. Kalau kantong triple ya, kita akan memiliki 12 inputan di sini. Nah, ini akan kita isikan setiap bagian. Misalkan untuk bagian A-nya kita isi dengan PRC di sini ya. Kita update nomor kantongnya ya. Kemudian kalau dia misalkan apa yang B kita isi dengan plasma, kemudian yang C bisa kita isi dengan trombosit. Tergantung jenis kantongnya, tergantung kantong itu kita identifikasi sebagai apa. Misalkan kantong utamanya sebagai PRC, maka untuk A-nya kita isi PRC, kemudian kantong B-nya isi plasma, kita identifikasi dengan plasma, dan kantong C-nya misalkan untuk trombosit, maka kita akan isi dengan trombosit. Sampai di situ bisa dipahami ya. Kita akan coba praktikum. Nanti buat teman-teman yang sudah pegang laptop, sudah di depan laptop, itu silahkan dibuka. Kita bisa coba bareng-bareng di sini. Kita akan masuk ke edukasi, edukasi, edukasi Daslab, Exeget. Kita akan masuk sebagai admin BSI. Passwordnya admin. Oke, masuk. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini kita akan lihat sesuai tidak dengan yang tadi saya sampaikan. Ini kita masuk sebagai admin Sidoni BSI, kemudian di PMI Kabupaten Tangerang. Oke. Ini Jumat tanggal 3 Mei jam 13 ini berarti real time ya. Nah, pada saat kita buka, itu ada banyak nih di sini menunya ya. Ada banyak menunya di sini. Nah, salah satunya ada komponen. Nah, pada praktiknya nanti kita akan menemukan bahwa tidak semua menu itu terbuka. Tergantung bagiannya masing-masing. Tergantung bagiannya masing-masing. Kalau dia di bagian pengolahan komponen hanya muncul menu komponen saja. Kemudian kita lihat di sini, kita akan coba lihat pembuatan komponen produk. Ya. Sebetulnya ini kalau kalian mau praktekkan itu dimulai dari kita masukkan dulu data kantong pada satu kegiatan ya. Ini nanti untuk gambaran aja ya. Karena biasanya itu satu kegiatan itu selesai dalam waktu 1 hari yang sama. Jadi kalau kalau darahnya udah terlalu jauh, bisa diproses atau tidak, itu nanti kita akan coba lihat di sini. Tadi saya sebutkan di sini untuk yang pertama kita lakukan pada saat kita olah komponen. Ini misalkan sudah kita siapkan darahnya, kemudian di sini kita masuk ke pembuatan komponen. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan tambah rotasi. Rotasi, kemudian kita pilih jumlah putaran, misalkan 1 putaran, pilih alat, misalkan menggunakan alat Kubota. Kita simpan. Yes. Oke, kita sudah berhasil. Yang mana? Yang ini ya. Kelihatan ya. 240503. 24 ini mewakili apa namanya tahun, kemudian 05 mewakili bulan, 03 mewakili tanggal, 001 ini mewakili nomor urut. Oke, kita akan coba masukkan kantongnya. Tadi kita sudah buat rotasinya, kita akan masukkan kemudian kantongnya. Kita coba masukkan kantong, kemudian kita pilih nomor kantong. Wah, kebetulan nggak ada nih. Ya, tapi makanya saya bilang tadi di sini biasanya harus kita buat dulu ya. Mungkin waktunya terlalu lama nanti kalian bisa lakukan apa prosesnya mulai dari proses menyiapkan apa namanya donornya, kemudian menyiapkan darahnya sampai darah ini nanti terbaca di sini ya. Jadi setelah kita inputkan
hasil abstrak, darah-darah itu akan muncul di sini, ya, akan muncul di sini. Kemudian dari sini kita akan masukkan ke dalam sistem, kemudian di sistem kita pecah-pecah. Gambarannya tidak berbeda jauh dengan apa yang saya jelaskan di sini, ya. Ini urutannya, jadi nanti kalian bisa lihat, ya, kalian bisa pelajari ulang di bagian ini untuk apa namanya, proses eh, inputan datanya seperti apa. Ya. Atau satu ya, kita coba, kita akan masuk dulu ke si Doni, ke edukasi donor. Kita akan masuk ke si donor. Kalian coba ya, bisa masuk atau Nah, ini nanti untuk prakteknya kalian harus buat dulu sebetulnya, harus buat dulu kegiatan donornya. Ya ini kita sambil refresh coba kita buat di mana kegiatan, kita masukkan dulu kegiatan misalkan apa kegiatan nggak boleh hari ini saja. Ini sambil merefresh ya, refresh. Ya, jadi prosesnya harus dari awal lagi, masukkan boxnya. Ini kemudian kita inputkan juga di donornya. Nah, proses seperti itu ya. Jadi kalian login lagi sebagai pendonor, kalian bikin kegiatannya, lalu kalian inputkan datanya semua sesuai dengan yang pertemuan sebelumnya. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Lalu setelah itu baru di sini kita proses seperti itu ya. Oke, nanti prosesnya sudah selesai, semua sudah dimasukkan, itu nanti kalian akan dapat satu apa namanya satu proses kegiatan ya lengkap. Tapi mohon maaf ini karena saya juga belum
masih ditunggu ya. Jadi untuk sementara pertemuan tentang komponen darah ini saya cukupkan dulu sampai saat ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Nanti kita akan bahas lebih detail lah sambil kita buat sampling datanya di pertemuan selanjutnya. Karena hari ini juga kan nggak di lab ya. Silahkan ada yang mau ditanya dulu sebelum saya tutup. Mohon maaf Mas Eno, saya agak cepat nih sedikit ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu. Halo? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya mohon maaf karena saya harus menghadiri rapat juga. Eh, untuk pertemuan kali ini memang sepertinya agak kurang juga ya karena kita nggak bisa buat proses nanti di praktikumnya. Tolong nanti setelah ini kalian buat kalian praktikum sendiri, kemudian kalian buat contohnya. Nanti kan tadi di kolom chat saya baca juga kalian harus buat rangkumannya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa berpanjang lebar untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.